Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang feed forward neural network atau yang biasa kita sebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan atau algoritma neural network. Di mana algoritma neural network itu sendiri merupakan salah satu bagian yang ada di algoritma supervised learning. Dalam artian kelasnya sudah ada gitu. Nanti tinggal kita cari training dataset yang nantinya akan digunakan untuk memecahkan kelas yang memecahkan dataset yang belum ada kelasnya. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas konsep dari algoritma neural network atau jaringan saraf tiruan. Selanjutnya ada komponen yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan. Berikutnya di algoritma jaringan saraf tiruan itu sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada SLP atau single layer perceptron. Berikutnya ada multi layer perceptron. Perbedaannya nanti di mana gitu. Berikutnya ada implementasi, contoh implementasi dari algoritma neural network di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya nanti saya akan bahas tentang tahapan di algoritma jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan algoritma neural network. Ada beberapa tahapan, berikut perhitungannya seperti apa, nanti perhitungan di algoritma tersebut seperti apa dari data yang kita miliki. Ini kurang lebih materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, berikut ada contoh perhitungan di algoritma neural network. Oke, langsung saja saya akan bahas materi yang pertama tentang konsep algoritma jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan neural network. Algoritma neural network di sini atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan merupakan salah satu algoritma yang masuk dalam kategori supervised learning. Maksudnya algoritma supervised learning di sini yang lumayan agak populer dan bisa juga nanti dikategorikan semi supervised learning atau nanti masuknya akan ke unsupervised learning gitu. Cuman memang banyak yang mengasumsikan algoritma network di sini, algoritma neural network di sini masuknya ke supervised learning. Walaupun tujuan awalnya adalah untuk mensimulasikan jaringan saraf biologis, jaringan tiruan saraf tiruan di sini sebenarnya simulasi yang terlalu disederhanakan. Artinya simulasi yang dilakukan tidak mampu menggambarkan kompleksitas jaringan biologis manusia. Oke, awalnya kurang lebih seperti itu. Jaringan saraf tiruan atau neural network merupakan algoritma klasifikasi yang nantinya akan meniru prinsip kerja dari jaringan saraf manusia itu sendiri seperti yang ada di otaknya manusia. Algoritma ini memetakan data masukan pada layer masukan atau yang nantinya disebut dengan input layer. Selanjutnya nanti akan menuju ke target pada layer keluaran atau yang biasa disebut dengan output layer. Nah, agar nanti data yang masuk dari input layer bisa jadi output layer, nantinya dia harus melalui yang namanya neuron yang nantinya akan ada di hidden layer atau di layer tersembunyi. Jadi kurang lebih di algoritma neural network itu sendiri nanti ada input layer, berikutnya penggambarannya ada input layer, selanjutnya ada yang namanya hidden layer, terakhir ada yang namanya output layer. Data masukan dirambatkan maju atau yang biasa disebut dengan feed forward, dihubungkan oleh bobot-bobot masukan sebelumnya telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada layer tersembunyi. Jadi untuk inputan yang nantinya akan kita gunakan nanti akan dihubungkan dengan yang namanya bobot-bobot masukan atau yang nantinya bisa disebut dengan atribut weighting. Jadi ada konsep yang nantinya ada di algoritma neural network, salah satunya yang nantinya perlu ditentukan atau perlu dicari adalah atau perlu diketahui terlebih dahulu adalah pembobotannya yang sebelumnya telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada lapisan tersebut. Oke, artificial neural network atau yang biasa disebut dengan jaringan saraf tiruan atau disingkat dengan ANN menghasilkan model yang sulit dibaca dan dimengerti oleh manusia. Kenapa? Karena memiliki banyak layer. Kecuali untuk yang single layer perceptron. Kalau yang multi layer perceptron lumayan banyak nanti
untuk layer yang nantinya akan dihasilkan. Karena memiliki struktur seperti graf, operasi pada ANN mudah dijelaskan dalam notasi aljabar linier. Sebagai gambaran, artificial neural network di sini berbentuk seperti gambar yang nantinya akan ada di bawah. Contohnya seperti deep neural network, salah satu varian arsitektur yang nantinya akan banyak digunakan. Oke, contoh seperti ini untuk yang deep neural network arsitekturnya. Jadi yang nantinya akan dicari adalah variabel X dan variabel X di sini yang nantinya akan jadi input layer untuk yang width dan kedalamannya dan kelebarannya yang nantinya akan dicari. Selanjutnya ini contohnya untuk yang input layer, berikutnya ada yang namanya hidden layer. Selanjutnya nanti output yang akan dihasilkan apa. Ini kurang lebih untuk arsitektur dari algoritma jaringan saraf tiruan atau yang salah satunya ada yang namanya deep neural network. Oke, neural network adalah salah satu model yang dibuat untuk meniru fungsi belajar yang dimiliki oleh otak manusia. Jadi salah satu organ tubuh yang dimiliki oleh manusia yang dikategorikan cerdas, salah satunya adalah otak. Jadi yang diinginkan oleh peneliti yang meneliti di bidang arsitektur neural network adalah bagaimana caranya jaringan tersebut, contohnya atau algoritma tersebut bisa menirukan apa yang biasa dilakukan oleh manusia, apa yang biasa dilakukan oleh organ tubuh manusia yaitu dalam bentuk otak. Oke, jadi di organ tubuh manusia dimodelkan kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Neural network adalah satu model yang dibuat untuk meniru fungsi belajar yang dimiliki otak manusia, atau jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Nanti di dalamnya ada yang namanya ada akson, ada dendrit, ada sinapsis, contohnya ada neuron stem dan yang lain-lainnya. Oke, jadi kurang lebih arsitektur yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan atau neural network kurang lebih seperti ini. Biasanya nanti ada yang namanya input dari neuron. Jadi di dalamnya nanti ada yang namanya pembobotan. Selanjutnya ada fungsi aktivasi yang nantinya akan saya jelaskan. Berikutnya ada output. Output di sini yang nantinya akan dihasilkan. Berikutnya ada bobot. Bobot di sini output ke neuron yang lainnya nanti seperti apa gitu. Kayak model perseptron adalah model jaringan yang terdiri dari beberapa unit masukan. Nanti ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Fungsi aktivasi bukan hanya merupakan fungsi biner. Fungsi biner di sini kan ada 0 dan 1. Melainkan bisa disebut dengan bipolar nanti. Jadi ada 1, ada 0, dan ada minus 1. Untuk suatu harga threshold yang ditentukan, jadi jika netnya lebih besar dari 0, contohnya nanti kita bisa menggunakan 1. Untuk yang 0 di sini jika untuk netnya lebih kecil sama dengan 0 atau lebih kecil atau sama dengan lebih kecil sama dengan minus 0 atau lebih kecil sama dengan 0 nanti masuknya ke 0. Jadi kalau sumbernya ini lebih besar berarti ya. Kalau jika netnya lebih besar dari 0 nanti masuknya 1. Tapi kalau netnya lebih kecil sama dengan minus 0 nanti masuknya ke minus 1. Nah ini untuk yang fungsi aktivasi yang nantinya akan banyak digunakan. Macam fungsi aktivasi yang dipakai untuk mengaktifkan net di berbagai jenis neural network ada beberapa. Yang pertama kita bisa menggunakan aktivasi linier. Kita bisa menggunakan rumus ini, contohnya yang nantinya bisa kita gunakan. Atau aktivasi step, rumusnya kita bisa menggunakan rumus ini yang nantinya akan bisa kita gunakan. Selanjutnya kita bisa menggunakan sigmoid, ini yang lumayan banyak digunakan, sigmoid contohnya, sigmoid biner, ini juga nanti yang bisa kita gunakan. Atau contohnya sigmoid bipolar. Kita bisa menggunakan persamaan ini contohnya untuk yang sigmoid bipolar. Jadi kita bisa menggunakan ada beberapa fungsi aktivasi yang nantinya akan banyak digunakan terutama di algoritma jaringan saraf tiruan, terutama untuk mengaktifkan yang namanya net itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara tentang komponen neural network. Komponen neural network terdiri dari beberapa. Yang pertama ada yang namanya sinapsis. Berikutnya ada yang namanya dendrit, ada yang namanya akson. Berikutnya ada kumpulan sel atau yang biasa disebut dengan sel body.
Oke, ini contohnya kalau berbicara tentang komponen jaringan saraf yang ada di yang meniru apa yang ada di otaknya manusia gitu. Sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel, satu akson dan beberapa dendrit. Dendrit menerima masukan dari akson saraf lain yang memperlihatkan gairah atau kalangan yang biasa disebut dengan sinapsis. Saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dendrit pada prinsipnya. Oke, ini contohnya untuk arsitektur yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan. Saraf yang ditiru, masukan dari saraf lain nanti dikalikan dengan bobot. Jadi akan masukan dari saraf lain nanti akan dikalikan dengan pembobotan gitu. Dan kemudian diisi bersama. Jumlah itu yang kemudian dibandingkan dengan sebuah tingkat threshold. Jadi ada istilah threshold yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan itu. Jika jumlah di atas threshold, outputnya adalah 1. Tapi jika sebaliknya, nanti outputnya adalah 0. Oke. Untuk input bagian neuron nanti direpresentasikan oleh vektor X dan W sebagai bobot saraf. Fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X dengan W. Oke, nanti kita bisa menggunakan fungsi ini untuk fungsi aktivasi dari jumlah perkalian X, perkalian vektor X dan W untuk input bagi neuron yang nantinya bisa kita lakukan. Bila W antara dua neuron bernilai positif, maka input neuron memberikan efek eksitatori atau menguatkan. Jadi W di sini pembobotannya ya, atau yang biasa disebut dengan atribut lighting. Sebaliknya maka input neuron memberikan inhibitori atau merendam. Bisa menggunakan contohnya fungsi yang ada di bawah ini contohnya. Nah, untuk algoritma neural network untuk implementasinya kita kadang-kadang menggunakan salah satu dari dua bentuk ini. Kita bisa menggunakan yang single layer perceptron atau bisa menggunakan yang multi layer perceptron. Untuk yang single layer perceptron menyerupai jaringan saraf tiruan yang menyerupai otak manusia dalam dua hal, yaitu pengetahuan yang diperoleh jaringan saraf tiruan melalui proses belajar atau yang biasa disebut dengan learning. Hampir sama sih sebenarnya dengan algoritma yang lainnya. Ada yang namanya data training, selanjutnya ada yang namanya data testing. Kekuatan hubungan antar neuron yang dikenal dengan synaptic wake digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Ini arsitektur yang ada di single layer perceptron, ada input layernya, contohnya ada I1, I2, dan I3. Contohnya untuk output layernya nanti apa contohnya. Ini kurang lebih untuk yang single layer perceptron. Yang disebut dengan single layer perceptron ya contohnya ini nih, yang di tengah ini. Oke, untuk melakukan pembelajaran single layer perceptron, training dilakukan menggunakan perceptron training rule. Prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi nilai sinapsi wake bisa random ataupun dengan aturan tertentu, atau bisa menggunakan heuristik aturan inisialisasi. Dan baiknya membaca buku referensi yang nantinya bisa kita lakukan. Yang kedua, melewatkan input pada neuron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut dengan feed forward. Nilai output yang ketiga tersebut dibandingkan dengan desired output, nanti hasilnya seperti apa. Apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Oke, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss, kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau yang biasa disebut dengan synapse wake. Ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan 1 threshold, biasanya mendekati 0. Atau sudah mengulangi proses latihan sebanyak T kali. Ada berapa banyak threshold yang nantinya bisa kita gunakan. Error function nanti bisa menggunakan bersamaan, kurang lebih seperti yang ada di depan ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, ini untuk untuk error function yang nantinya bisa kita cari. Selanjutnya perubahan sinapsis wake nanti diberikan pada persamaan, kita bisa menggunakan persamaan ini contohnya untuk sinapsis wake yang nantinya bisa kita cari. Selanjutnya yang kedua ada multi layer perceptron, dikenal juga dengan feed forward neural network. Jadi inti dari mata kuliah ini sebenarnya di materi pertemuan ini adalah multi layer perceptron sebenarnya yang nantinya akan banyak digunakan. Multi layer perceptron terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan input, ada lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Agak berbeda dengan yang single layer perceptron tadi. Ini contohnya untuk yang input layernya ada berapa, contohnya variabel yang kita gunakan. Selanjutnya hidden layernya nanti seperti apa dan outputnya nanti seperti apa.
Ke input layer menerima input tanpa melakukan operasi apapun, kemudian nilai input tanpa dilewatkan ke fungsi aktivasi diberikan ke hidden unit dengan menggunakan contohnya persamaan seperti ini. Pada hidden unit, input diproses dan dilakukan perhitungan hasil fungsi aktivasi untuk tiap-tiap neuron. Lalu hasilnya diberikan ke layer berikutnya. Oke, ini kurang lebih nanti untuk perhitungan yang nantinya bisa kita lakukan. Ada beberapa contoh implementasi dari algoritma jaringan saraf tiruan yang banyak dilakukan, banyak diteliti oleh beberapa peneliti. Berikut ini merupakan contoh aplikasi jaringan saraf tiruan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang klasifikasi dan pengenalan pola. Yang saya bahas lebih ke klasifikasi dan pengenalan pola. Yang pertama ada klasifikasi objek dalam citra digital, contohnya berdasarkan pola bentuk. Kalau di data mining, algoritma neural network di sini masuknya nanti ke algoritma prediksi dan algoritma estimasi. Selanjutnya ada klasifikasi citra daun, nanti masuknya kemana contohnya. Ada pengenalan, ada identifikasi wajah, ada pengenalan atau identifikasi jenis benda. Ada pengenalan pola logika N contohnya, atau contohnya nanti masuknya ke prediksi curah hujan untuk data time series, contohnya yang di mana data-data sudah kita tahu, sudah kita miliki gitu. Data-data sudah kita miliki, nanti tinggal kita gunakan untuk untuk testing datasetnya, testing dataset yang kelasnya belum ketahuan. Contohnya untuk besok atau contohnya untuk 5 hari yang akan datang dan seterusnya. Prediksi jumlah penduduk untuk data time series ini pun masuk juga ke bisa menggunakan algoritma neural network juga. Nanti arahnya ke forecasting atau prediksi. Oke, untuk tahapan dari algoritma perseptron yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dan bias. Umumnya kita menggunakan fungsi ini. Selanjutnya, selama ada elemen faktor, masukkan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target. Selanjutnya kita bisa melakukan set aktivasi unit, masukkan contohnya XI sama dengan SI, buka kurung I sama dengan 1 sampai dengan N. Selanjutnya yang kedua, hitung respon unit keluaran netnya. Netnya di sini tergantung apakah nanti kita menggunakan 1 atau 0 atau minus 1. Jika netnya lebih besar dari 0, nanti kita bisa menggunakan 1. Jika netnya antara lebih kecil sama dengan minus 0 atau lebih kecil sama dengan 0, nanti kita bisa menggunakan 0. Tapi kalau contohnya lebih kecil dari minus 0, kita bisa menggunakan minus 1 untuk netnya. Selanjutnya, tahap berikutnya, perbaiki bobot pola mengandung kesalahan menurut persamaan. Nanti kita bisa menggunakan persamaan ini. Selanjutnya kita lakukan iterasi, ulangi iterasi sampai perubahan bobot tidak ada. Contoh ini yang nantinya bisa kita lakukan untuk tahapan algoritma perseptron. Oke, contoh studi kasusnya, diketahui sebuah dataset kelulusan berdasarkan IPK untuk program S1. Contohnya kita punya data seperti ini. Ada status, ada IPK, dan semester contohnya. Selanjutnya ada statusnya. Statusnya ada lulus dan tidak lulus. Ini yang disebut dengan variabel targetnya. Jika ada mahasiswa IPK-nya 2,85, data di sini kan nggak ada, dan masih semester 1, maka masuk ke dalam manakah kelas tersebut contohnya. Apakah masuk ke kelas lulus atau nanti ke kelas tidak lulus. Yang perlu kita lakukan yang pertama inisialisasi bobot dan bias awal B sama dengan 0, bias sama dengan 1 contohnya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan Oke, selanjutnya nanti dari data yang kita miliki kita olah contohnya T-nya berapa, contohnya selanjutnya X1-nya dan X2-nya apa. Jadi untuk threshold-nya di sini nanti kita sesuaikan dengan net yang tadi, yang net yang ini contohnya. Oke, kita sesuaikan dengan net di sini apakah 1 atau 0 atau minus 1. Oke. Di sini untuk yang T-nya yang pertama kan lulus, berarti kan 1. Selanjutnya yang lainnya kan tidak lulus, berarti minus 1. X1 dan X2 ini variabel, untuk X1 di sini variabel IPK dan X2-nya merupakan variabel dari semester.
Selanjutnya set aktivasi unit masukan, threshold batasan, nanti apakah masuk ke yang kita gunakan adalah 1 atau 0 atau -1. Hitung respon dan perbaiki bobot. Hitung respon keluaran iterasi 1, perbaiki bobot pola mengandung kesalahan. Contohnya nanti kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk X1 dan X2-nya. Selanjutnya targetnya berapa contohnya. Selanjutnya netnya nanti berapa. Selanjutnya nanti kita bisa melakukan yang namanya inisialisasi. Ini untuk yang tahap hitung respon dan perbaiki bobot. Selanjutnya ulangi iterasi sampai perubahan bobot sama dengan 0, tidak ada iterasi. Jadi iterasi kedua, hitung respon keluaran iterasi 2, perbaiki bobot pola mengandung kesalahan, yang mengandung kesalahan. Sehingga nanti akan diketahui contohnya akan dihasilkan data kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Selanjutnya ulangi iterasi sampai perubahan bobot sama dengan 0, tidak ada iterasi 0. Hitung respon keluaran iterasi 3, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Oke, sehingga nanti hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Untuk data IPK memiliki pola 0,8 X minus 2Y sama dengan 0, dapat dihitung prediksi menggunakan bobot yang terakhir. Jadi ini yang nantinya akan kita gunakan. Kita menggunakan fungsi ini, V sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 sama dengan 0,8 kali 2,85 minus 2 kali 1 sama dengan 2,28 minus 2. Nanti dapat nilai 0,28. Jadi Y sama dengan sin contohnya 0,28, ini nanti masuknya kemana gitu. Jadi masuknya ke 1, jadi masuknya ke kategori lulus. Itu kurang lebih untuk pembahasan di materi pertemuan ini. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.